Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi ja'ala as-siyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat pemirsa Facebook serta saudara-saudaraku, karib kerabatku dalam pengajian As-Sofa serta wir pengajian keluarga Datuk Boyak di pesisir Sumatera Riau yang dirahmati Allah. Tiada kalimat yang paling agung dan yang paling mulia untuk kita ucapkan pada sore hari ini menjelang berbuka puasa ini, yaitu kalimat yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bukan hanya lisan yang kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, namun kita realisasikan dengan apa? Dengan amal perbuatan, dengan taat dan tunduk patuh kita, dengan sujud dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan amal ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang setiap waktu kita kerjakan 5 waktu, kemudian ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah lainnya, kewajiban lainnya, seperti ibadah saum ini, seperti mengeluarkan zakat, membaca Al-Quran sesuai dengan keyakinan kita dalam rukun iman, wa kutubihi wa rusulihi, yaitu yang meyakini akan Al-Quran dan Rasul-Rasulnya. Inilah kehadiran kita pada saat-saat di mana bulan Ramadan yang sudah makin akhir ini. Apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Apakah kita makin meninggalkan Ramadan tersebut, ataukah kita semakin giat, semakin tinggi ibadah kita, kualitas ibadah kita? Ini yang perlu kita pertanyakan. Karena sesungguhnya dalam sebuah riwayat Rasulullah ataupun sahabat-sahabatnya, mereka itu menangis. Karena apa? Karena akan berpisah dengan Ramadan. Bayangkanlah bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian, tidak ada waktu yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih mulia, lebih agung, hanyalah di dalam Ramadan ini yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 11 bulan. Inilah waktunya kita untuk memohon kepada Allah, meminta ampun atas terhadap segala dosa yang kita perbuat selama ini. Kemudian bulan Ramadan, selain daripada bulan penghapusan dosa, pembakaran dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan, karena janji Allah Subhanahu wa taala sudah termasuk dalam Al-Quran tersebut, mengatakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yakinlah itu. Dan jangan kita lari, kita cewang lagi, kita goyang lagi dengan kalimat Allah tersebut. Yakinlah jika kita meyakini akan Allah dan Rasul serta kitab-kitabnya. Oleh itu, saya sebagai hamba Allah di sini juga yang tak luput dari salah dan silap, al-insani wal khata' wa nisya, sesungguhnya manusia itu tak luput dari salah dan silap. Mari kita bersama-sama memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bertaubat itulah cara terakhir daripada kehidupan manusia untuk membersihkan dirinya daripada segala dosa yang selama ini melekat atau yang selama ini kita perbuat. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, jangan ulangi lagi. Karena itulah salah satunya cara untuk kita bertobat. Jika kita lakukan lagi, maka tobat kita tidaklah sah. Untuk itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mendekatkan terus diri kepada Allah, meningkatkan kualitas kita, membaca Al-Quran, meminta ampun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta melakukan itikaf di malam hari. Karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang mulia dan terpuji, yang disitulah kita nanti mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksud dengan rahmat tersebut?
Apa yang dikatakan rahmat? Sering kita ucapkan kata rahmat. Jadi apa sebenarnya rahmat itu? Jadi kalau menurut bahasa Al-Qur'annya, rahmatan itu masdarnya daripada rahim. Rahim yarhamu, rahama yarhamu, rahiman. Nah, rahmatan. Jadi asal katanya dari kata rahim, mendapatkan rahmat dari Allah. Apa maksudnya? Mendapatkan rahmat dari Allah itu mendapatkan rahmat karunia daripada Allah, kelembutan daripada Allah. Segalanya ada di situ dalam rahmat itu. Itulah dia rahmat. Untuk itu mari kita raih rahmat Allah di akhir-akhir Ramadan ini dengan menjaga puasa kita, tingkah laku kita, akhlak kita. Karena itulah yang nanti akan menolong kita di yaumil akhir, mana amal kita akan dipertanggungjawabkan. Meskipun dalam keadaan kurang fit, saya di sini ingin menyampaikan sedikit tausiah. Meskipun dengan waktu dan ruang yang sederhana melalui HP yang serba sederhana ini, saya mohon maaf jika ada kekhilafan dan tak pada tempatnya. Namun inilah niat baik saya ini, tolong dihargai, tolong di-subscribe-kan kalau perlu. Jangan dipermainkan, karena ini adalah yang saya baca ini adalah kalimatullah, kalimat Al-Qur'an, kalimat dari Allah, kalam ilahi. Yang saya sampaikan ini termasuk kalam ilahi ada di sana, bukan hanya umum saja. Jadi saya mohon kepada pemirsa yang budiman, saudara-saudaraku, mari kita untuk saling harga menghargai. Ya, kalaulah di awal tadi kalimat tadi, sebagaimana saya ucapkan tadi, ada di mana Allah mengatakan telah menghidupkan dan mematikan, sebagaimana ceramah saya terdahulu. Jadi tujuan daripada al-hayat wal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tersebut adalah bagaimana kita bisa memperbanyak amal kita, karena ini yang dinilai di sisi Allah nantinya adalah amal perbuatan kita. Makanya kita dihidupkan dan dimatikan. Kenapa tidak dihidupkan terus menerus? Itu tidak bisa kita jawab, hanya Allah lah yang lebih berkuasa, karena di genggaman dialah kehidupan kita ini dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkannya. Kita hanya bisa bermohon akan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita ketahui bahwa di akhir Ramadan ini adalah 10 akhir terakhir menurut daripada Imam Al-Ghazali, seorang ulama sufi yang terkenal, telah membagi daripada puasa ini kepada 3 bagian. Al-awatul Ramadan, apa katanya? Awal daripada Ramadan adalah malam Ar-Rahman. Kemudian malam yang kedua, malam ampunan. Dan bagian 10 malam ketiga adalah malam daripada pembebasan dari api neraka. Mari kita isi bulan-bulan Ramadan di akhir ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita akan lebih baik, akhlak kita lebih baik, karena salah satu daripada merubah itu adalah dengan puasa ini, melatih kita untuk berbicara yang baik dan sopan. Kalau selama ini kita mungkin selalu mengunjing, selalu menggibah, selalu mengata-ngatai orang, ingat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apa katanya? Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah perbuatan prasangka buruk itu, karena prasangka buruk itu adalah perbuatan yang tak terpuji. Fa innaz zanni ismun, karena sesungguhnya perbuatan prasangka itu adalah perbuatan yang buruk. Apa yang terjadi saat ini di belahan dunia, di dalam kehidupan hiruk pikuk manusia ini adalah disebabkan oleh apa? Kecurigaan. Akibat apa? Dalam kecurigaan itulah menimbulkan dosa, iri mengiri. Ditengoknya kawan sebelah dah pakai mobil, Camry, Mercedes, tak apa lagi. Timbul iri dalam hati, itulah kadang yang membuat terjadinya gunjing mengunjing, iri mengiri, sakit hati. Kemudian timbullah omongan yang tidak baik, kamu korupsi, padahal tidak korupsi. Ataupun kalau korupsi mungkin nanti kan suatu saat nanti kan bisa dipertanggungjawabkan.
ada KPK, ada penelitinya. Jangan kita sibuk dengan hal itu. Mudah-mudahan nanti akan terbongkar juga, karena arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa anil batila warzuqna tinabah. Sesungguhnya yang baik itu pasti akan baik dan yang buruk itu pasti akan buruk. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini kita bisa lebih mempererat hubungan, karena sesungguhnya yang dilihat Allah adalah hati kita. Bagaimana juga di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajzamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk rupa kamu, tidak melihat bentuk fisik kamu, cantik kamu, tapi yang dilihat, atau kekayaan kamu, itu bukanlah yang dilihat Allah, tetapi yang dilihat Allah adalah hati kamu. Nah, sekarang kuncinya adalah pada hati kita. Hati inilah yang nantinya mengontrol kita, membawa ke arah yang baik. Jika hati ini tidak dilatih dengan hal-hal yang baik, kembali lagi puasa inilah melatih hati kita untuk berbuat baik. Oh, aku tidak boleh berbuat begitu karena aku puasa pada hari ini. Oh, aku ingin mencuri misalnya pada hari ini. Tidak boleh, karena Allah melarang. Akhirnya hati, perbuatan kita akhirnya menjadi baik. Insya Allah, jika niat kita baik, maka hasilnya juga akan baik. Diperbanyak maaf dalam akhir-akhir Ramadan ini. Mari kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita. Diperbanyak maaf. Tafadhal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Saya akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.